SDN, gimana kabar kalian hari ini? Aku berharap kalian baik-baik aja di rumah, stay at home. Ketika kalian keluar, jangan lupa tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. Yuk, sebelum kita memulai ibadah kita, tentunya kita bersatu dalam doa dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sungguh kami bersyukur Bapa, hari ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah Tuhan, kami bisa beribadah ya Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau sungguh-sungguh Tuhan datang Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau melawat setiap kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Di situ Roh-Mu Tuhan bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, jangan lupa dengan 3B, yaitu yang pertama bawa catatan, bawa Alkitab, dan be excited. Kalau kalian mau berdiri, dan yang mau lompat, dan yang mau tepuk tangan. Jangan jaim guys, kita tetap di rumah, tetap excited. God bless. Lebih dalam lagi Tuhan, kami ingin menyembah-Mu. Lebih dalam lagi kami ingin mengenal-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan
lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam menyembahmu, lebih dalam mengasihimu. Lebih dalam Tuhan. Terima kasih
Yesus, Kaulah Raja mulia. Shalom God's ini, apa kabar? Kalian pasti dahsyat ya, kalian pasti luar biasa kabarnya. Saya yakin dan percaya bahwa kemurahan Tuhan selalu ada di hidup kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan masih bekerja di hidup kita. Kita percaya bahwa di bulan ini kita ngomongin attitude. Dan kita percaya bahwa kita adalah DNA-nya Tuhan. Dan segala sikap yang kita lakukan harus seturut dan serupa dengan gambarnya Tuhan. Yang setuju katakan amin. So hari ini sebelum kita dengerin firman, kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Saya pengen ajak semua teman-teman yang sedang menonton tayangan hari ini, yang sedang menonton ibadah online hari ini, kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena saya yakin dan percaya di dalam hadirat Tuhan, kita akan menjadi serupa dengan Dia. Yang setuju katakan amin. Mari hari ini pejamkan matamu sejenak. Jangan melihat ke layar mulu, tapi pandanglah Tuhan. Karena yang hari ini menjamah kamu dan mengubahkan hati kamu bukan saya, tapi Tuhan Yesus yang ada di dekatmu hari ini. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Hari rasakan Dia ada di tempatmu. Rasakan Dia ada di dekatmu hari ini. Dia tidak kemana-mana, Dia tidak jauh, tapi Dia dekat. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Nyanyikan lagu ini. Katakan, ku ingin melekat. Ku ingin melekat kepadamu Tuhan. Tak ingin lepaskan tanganku darimu, karena Engkaulah sumber kehidupanku, oh Yesus Tuhanku. Sekali katakan, ku ingin melekat kepadamu Tuhan. Tak ingin lepaskan tanganku darimu, karena Engkaulah sumber kehidupanku, oh Yesus Tuhanku. Kau semakin bertambah, Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Biarlah seluruh hidupku semuanya tentang dirimu. Tiada yang dapat gantikan dirimu, karena Engkaulah segalanya bagiku. Biar teman-teman lain nyanyikan lagu ini, katakan, ku ingin melekat. Ku ingin melekat kepadamu. Yes Lord, kami ingin melekat. Tak ingin ku lepaskan tanganku karena Engkaulah, karena sumber kehidupanku, oh Yesus Tuhanku. Ya namanya adalah Basyano, ya adalah bakana maya lalalamu, orabayana namashe, unamaya lalala Basyano. Yaralabana mayarala takaya ramayana namu, unamayana lala bashanda yana namu, ora bayarala bakana mayana namu. Kami menyembahmu, kami menyembahmu, Tuhan.
Tuhan Allah kami. Orabaya nama shande nanamo. Oh namaya nama shande. Oh namaya ralabaka namaya nanamo ya ralabaya. Shara namaya ralabaya. Orabaya ralabaka namaya ralabatakaya. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan hari ini. Kami merasakan Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami merasakan Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu dan kehadiran-Mu itu tidak akan dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau terus bekerja apapun yang terjadi di hidup kami. Engkau terus bekerja ya Bapa. Engkau tetap bersama kami apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Hari ini kami angkat kedua tangan kami tinggi-tinggi di hadapan-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan biarkan firman ini masuk ke dalam hati kami, mengintervensi hati kami, mengintervensi kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya hidup kami serupa dan segambar dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk menerima firman, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang beri untuk Tuhan Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bulan ini kita akan ngomongin tentang attitude, sikap. Dan kita percaya bahwa kita adalah God's DNA. Kita adalah DNA-nya Tuhan. So saat kita bilang bahwa kita adalah DNA-nya Tuhan, maka sikap kita harus sama seperti sikap Kristus. Gak bisa dipungkiri bahwa di dalam kehidupan ini sikap adalah yang paling penting dalam kehidupan. Gak bisa dipungkiri bahwa di dalam kehidupan ini sikap adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. So hari ini saya mau kasih tema kepada khotbah saya hari ini adalah sikapku siapa aku. Katakan bersama saya, sikapku siapa aku. Sekali lagi dengan hatimu, katakan sikapku siapa aku. So kita harus tahu dulu bahwa apa sih arti sesungguhnya dari kata sikap. Kalau kita melihat arti sesungguhnya dari kata sikap adalah gini, suatu perasaan di dalam diri yang dinyatakan melalui perilaku di luar diri. Saya ulangi lagi, suatu perasaan di dalam diri yang dinyatakan melalui perilaku di luar diri. Jadi sesungguhnya bagaimana kita bersikap sangat ditentukan oleh apa yang ada di dalam hati kita. So saya mau kasih tahu ke kalian semua anak-anak muda bahwa negatif mindset gak akan bisa membawa kita kepada positive life. Kalau di hati kita isinya negatif, di hati kita isinya busuk, di hati kita isinya kotor, maka apa yang kita keluarkan, sikap kita yang kita hasilkan pasti juga rusak. Pasti juga busuk. Karena kenapa? Negatif mindset gak akan membawa kita kepada positive life. So sangat bisa dilihat mana anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang bersih dari sikapnya. Kalau kita mau melihat suatu pohon, ini pohon apa? Kita gak bisa lihat dari akarnya. Karena mungkin saja akarnya sama semua. Kita gak bisa melihat pohon dari batangnya atau dari daunnya. Karena mungkin semua pohon punya daun yang sama. Tapi satu-satunya yang membedakan mana pohon jeruk sama pohon cabai atau apapun itu adalah satu, buahnya. So kita bisa melihat hati orang itu bagaimana dari buahnya. Kalau buah yang dihasilkan saja tidak baik, jangan kaget kalau di hatinya pun tidak baik. Kalau perkataannya sering ngomong kotor, media sosialnya sering ngomong kasar, maka gak usah kaget kalau di dalam hatinya pun lebih rusak daripada itu. Karena kenapa? Karena negatif mindset gak akan membawa kepada positive life. Karena kenapa? Attitude lahir dari kepercayaan kita. Saya mau kasih tahu kepada kalian bahwa kalau attitude itu lahir dari kepercayaan, maka sikap kita dapat menilai kepercayaan kita kepada Tuhan bagaimana. So sangat bisa dilihat mana orang yang benar-benar berserah penuh kepada Tuhan, mana orang yang terbiasa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, terlihat dari sikapnya bagaimana dia beribadah. Saya pernah tulis di Instagram saya sebuah quotes. Saya bilang begini, sikap kita saat beribadah secara offline mungkin menunjukkan sesungguhnya sikap kita saat kita ibadah biasanya. Saya ulangi lagi, sikap kita saat kita ibadah online mungkin akan menguatkan, membukakan selama ini sikap kita beribadah kepada Tuhan secara offline bagaimana. Karena saya percaya saat ibadah offline kita bisa dilihat pendeta, kita bisa dilihat sama gebetan yang mungkin kita kejar,
Kita bisa dilihat sama kakak rohani kita atau teman-teman cool kita bisa dilihat. Jadi kita bisa berpura-pura akan hal itu. Tapi saya mau kasih tahu, saat kita ibadah online gak ada siapa-siapa yang bisa melihat. Dan hanya satu yang bisa melihat, Kristus. Banyak orang yang bilang begini, iyalah kok manusia mau melihat luar, tapi Tuhan melihat hati. Kita selalu berpikir bahwa kayak gini kan, kayak wah pokoknya kalau misalkan yang penting Tuhan ada di hati saya. Pokoknya Tuhan selalu ngelihat yang di dalam, jadi gue gak usah khawatir dihakimi. Betul, tapi saya mau kasih tahu ke kalian semua bahwa ada manusia yang hidup bersama kita. Ada manusia yang hidup bareng-bareng dengan kita. Selama manusia itu hidup bersama kita, maka kita harus menjaga sikap kita. Makanya orang yang memiliki kepercayaan dan cara pikir yang baik gak perlu dipaksa untuk mengeluarkan sikap yang baik. Ya gak sih? Orang yang punya kepercayaan dan cara pikir yang baik sesuai dengan Kristus, gak perlu dia dipaksa-paksa untuk keluarin sikap yang baik. Karena kenapa? Mungkin menurut dia itu sikap yang biasa aja. Makanya banyak anak-anak muda yang kalau dipuji, oh gila sikap lu baik banget men. Mungkin dia gak akan nyadar kalau dia melakukan yang baik. Karena kenapa? Emang kayak gitu gua. Tapi kalau orang dengan terpaksa melakukan hal yang baik, harus dipertanyakan apakah hati kita benar-benar baik atau enggak. Nah banyak orang yang menyamarkan sikap mereka. Dan bahkan gak sedikit orang itu berhasil mengelabui orang lewat sikap yang dikeluarkannya. Tapi saya mau kasih tahu kalian sesuatu bahwa itu gak bertahan lama. Gak akan bertahan lama. Karena kenapa? Sikap akan selalu mencari. Sikap akan selalu berusaha untuk mencari jalan keluar dari penyamaran itu. Sikap aslimu akan berusaha dengan sungguh-sungguh supaya penyamaran itu tidak akan bertahan lama. Karena kenapa? Attitude is like a price tag. Attitude itu kayak label harga. Dia akan menunjukkan nilai kita sesungguhnya. Jadi sangat bisa dilihat mana orang yang memiliki sikap yang baik sama enggak. Mana orang yang punya hati yang baik atau enggak, itu dari sikapnya. Karena kenapa? Sikap akan menunjukkan nilai kita sesungguhnya. Kalau selama ini kita menaruh nilai hidup kita itu buruk, maka apa yang kita sikapi akan menjadi buruk. Kalau selama ini kita punya nilai, oh ya udahlah ibadah biasa aja, maka harus dipertanyakan apakah hatimu benar-benar biasa aja sama Tuhan atau enggak. Karena kenapa? Sikapmu akan menunjukkan seberapa nilai kehidupan kamu. Sekarang pertanyaan terbesar buat kita semua adalah begini, bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan terbesar dalam hidup kita adalah bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan. Karena saya mau kasih tahu bahwa Tuhan bisa melihat kedalaman hati. Mungkin hari ini kamu menyamari semuanya. Wah kamu kalau ibadah angkat tangan paling tinggi, tapi kamu tetap melakukan dosa. Kamu pelayanan, main musik, kamu jadi WL, kamu jadi singer, kamu jadi pengkhotbah, you name it. Tapi Tuhan bisa melihat sampai ke kedalaman hatimu. Orang kamu bisa bohongin, Tuhan gak bisa kamu bohongin. Orang bisa kamu kelabui, bahkan sampai pendeta pun kamu bisa kelabui. Tapi ada satu pribadi yang gak bisa kamu kelabui, Tuhan namanya. Karena kenapa? Dia yang punya hidup kamu. Pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana sikapmu di hadapan Tuhan? Kalau hari ini kamu menonton tayangan ini tapi tidak memiliki sikap yang baik, karena kamu berpikir, oh iyalah gak ada pendeta, harus dipertanyakan apakah engkau benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan atau enggak. Karena begini, kenapa sih sikap itu penting? Saya mau kasih tahu kenapa itu sikap itu penting. Yang pertama, sikap itu bisa jadi teman kita atau jadi musuh kita paling jahat. Saya ulangi lagi ya, sikap itu bisa jadi teman yang paling baik untuk kita, atau dia bisa jadi musuh yang paling jahat di hidup kita. Karena kenapa? Sikaplah yang akan membawa kita untuk naik atau turun. Sikaplah yang akan menentukan kita akan berhasil atau gagal. Sikaplah yang akan menentukan kita dipromosikan atau dipecat. Kalau kita lagi interview kerja dan sikap kita gak baik, saya yakin dan percaya kalian gak bakal diterima. Betul gak sih? Harus wajib dipertanyakan. Kalau misalkan kalian interview, kalian bisa naikin kaki, kalian gak pakai baju rapi, kalian nyantai aja, kalian interview sambil makan, gak memiliki sikap yang baik, saya yakin dan percaya kalian gak akan dipromosin. Kalian gak akan diterima. Karena kenapa? Sikapmu menentukan masa depanmu. Karena kenapa? Sikap lebih jujur dan konsisten tentang diri kita dibandingkan perkataan kita. Kita bisa berkata bahwa, gue mah orang sopan, gue orangnya baik, gue mah gak pernah kayak gitu. Kita bisa berkata-kata dengan luwes,
Kita bisa berkata-kata dengan, enak banget kita ngomong. Tapi saya mau kasih tahu, sikap lebih konsisten dan lebih jujur daripada perkataan kita. Makanya kalau kamu mau melihat orang yang melayani sungguh-sungguh sama Tuhan, bukan dari perkataannya, tapi dari sikapnya. Banyak orang yang melewati masalah, cobaan, badai, dia berkata-kata, gue kuat, gue pasti bisa, nyantai, jangan. Tapi kalau sikapnya gak bisa menggambarkan seperti itu, gak ada orang yang bisa percaya. Karena kenapa? Sikap akan lebih jujur daripada perkataan kita. Makanya di God's DNA Lipo Cikarang bukan cuma sekedar interview aja kalau mau pelayanan. Karena kenapa? Saat interview dia bisa bohong. Orang yang pelayanan bisa bohong. Bahkan pengkhotbah pun bisa bohong. Tapi satu yang akan menyatakan nilai dalam kehidupannya, sikapnya. Tidak ada satu bagian kehidupan kita di masa ini yang tidak dipengaruhi oleh sikap kita di masa lalu. Gak ada satupun bagian dalam kehidupan kita sekarang yang tidak dipengaruhi oleh sikap kita di masa lalu. Dan dapat dipastikan bahwa di masa depan akan ditentukan oleh sikap kita hari ini. Kalau sikap kita hari ini gak benar, suatu hari nanti di masa depanmu gak akan benar. So hari ini kamu berkata kan kayak sering banyak banget anak-anak muda yang bilang gini, kok nyantai lah, gue masih muda, hidup gue masih panjang. Yes, hidup kamu masih panjang, tapi saya mau kasih tahu, sikapmu hari ini, hidup dalam Tuhan atau enggak, hidup dalam dosa atau enggak, akan menentukan kamu di masa depan. Saat kapan kita bisa menilai keaslian sebuah sikap? Cuma satu, through times and through problems. Melewati waktu dan masalah. Saat kapan kita bisa menilai keaslian sikap kita, sikap orang lain, yaitu cuma satu, melewati masalah dan melewati waktu. Karena keadaan kehidupan kita yang paling rendah akan menunjukkan keaslian dari sikap kita. Keadaan kehidupan kita yang paling bobrok, yang paling jatuh, yang paling rugi, akan mengeluarkan sikap kita yang asli. Jangan pernah melihat sikap yang asli itu pas dia lagi happy. Jangan lihat sikap aslinya dia pas lagi ada di panggung. Jangan lihat sikap aslinya dia pas lagi di depan kamera. Tapi lihatlah sikap aslinya melewati waktu dan melewati permasalahan. Karena kenapa? Waktulah yang akan menguak sikap kita sesungguhnya. Tapi saya mau kasih tahu sesuatu. Bagi orang yang hidup dalam kebenaran, sangatlah berbeda. Bagi orang yang hidup dalam firman Tuhan, pasti berbeda. Kita buka di Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Saya bacakan buat kalian semua. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bagi orang yang hidup dalam kebenaran, keadaan gak dapat merubah sikapmu. Karena kenapa? Kebenaranlah yang mengintervensi hidup kita. Kebenaranlah yang mengintervensi hati kita, sehingga saat kita menghadapi masalah, bukan apa yang kita mau, tetapi kebenaran yang mau. Saat kita menghadapi masalah, bukan menurut apa kata kita, tetapi apa kata firman yang ada dalam diri kita. Banyak orang-orang Kristen yang mengaku Kristen, tapi saat menghadapi masalah dia menggunakan cara dunia untuk menghadapinya. Tapi bagi orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup dalam firman Tuhan, saat masalah datang dia akan menghadapinya dengan kebenaran. Dia akan menghadapinya dengan firman Tuhan. Karena kenapa? Seluruh firman Tuhan mengintervensi hatinya. Bagi orang yang percaya, yang telah meninggalkan manusia lama, dia masuk ke manusia yang baru. Saya yakin dan percaya dia menghadapi masalah dengan tetap tegak dan berkata, aku tetap ikut Tuhan. Sikapnya gak akan berubah walaupun badai datang, topan datang, banjir datang, tsunami masalah datang. Dia gak akan peduli. Karena kenapa? Dia tahu kebenaranlah yang telah memerdekakan dia. Dia gak perlu takut menghadapi banyak masalah, karena dia tahu masalah akan terus ada. Tetapi Tuhan pun setia, dia selalu ada buat kita.
Sikapnya lah yang akan menunjukkan siapa dirinya. Harus dipertanyakan banget kalau kita menghadapi masalah dengan rasa kekhawatiran dan rasa takut. Mungkin kamu gak percaya bahwa Tuhan ada di dalam diri kamu. Justru orang yang menghadapi masalah dengan rasa berani, menghadapi masalah dengan rasa tegap, dia yakin dan percaya bahwa Tuhan masih bekerja. Banyak anak-anak muda yang datang ke gue, kayaknya gue gak ada harapan lagi kok. Kok kayaknya gue gak mungkin lagi bisa ngelakuin. Kok kayaknya gue gak bisa berubah. Kok kayaknya gue gak bisa pelayanan lagi. Kok gue mendingan keluar dari pelayanan. Kayaknya gue gak bisa ngelakuin lagi deh. Saya pengen kasih tahu, orang yang berkata seperti itu mungkin adalah orang yang meremehkan kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang mudah untuk menyerah dalam pelayanan, orang yang mudah tidak memiliki sikap yang baik. Simple. Lu mungkin sedang meremehkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kamu. Kamu tidak percaya bahwa Tuhan dapat mengubahkan hidup kamu. Kamu gak percaya kalau Tuhan mampu melakukan hal yang besar dalam kehidupan kamu. Kamu gak percaya kalau Tuhan masih ngelakuin mukjizat. Kamu gak percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa. Kamu gak percaya sehingga kamu berkata, udahlah gue nyerah aja. Rasanya gue gak bisa. No. Orang yang hidup dalam kebenaran berbeda. Orang yang dalam hidup kebenaran dia tahu, dia yakin dan percaya Tuhan masih bekerja. Tuhan masih mampu. Tuhan masih cukup. Tuhan masih percaya sama kita. Untuk melalui segala masalah dia ada buat kita. Dia ada dan dia akan melakukan mukjizat buat hidup kita. Yang percaya boleh lambaikan tangannya. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Karena kenapa? Sikap kita lah yang akan menentukan siapa kita. Sikap kita yang teguh menghadapi keadaan. Sikap kita akan tetap asli sampai ujung waktu. Karena kita hidup dalam firman Tuhan. Kebenaranlah sikap kita. Sikap kita bukan sikap yang selama ini diajarin doang, bukan. Tapi sikap kita yang diajarin oleh firman Kristus. Orang tua kamu mungkin bisa mengajari kamu tentang sikap. Tapi saya pengen kasih tahu, belum tentu sempurna. Mungkin guru PPKN kamu pernah ngajarin tentang sikap. PPKN, kayaknya udah gak ada PKN. Mungkin guru BP kamu pernah ngasih tahu kamu tentang sikap. Tapi saya pengen kasih tahu, mungkin dia tidak sempurna. Bahkan gak usah bilang mungkin lagi, pasti tidak sempurna. Karena mereka hanya manusia. Saya bisa mengajari kamu tentang sikap. Tapi ada satu pribadi yang sempurna, yang gak akan pernah gagal mengubahkan sikap kamu. Namanya Yesus. Dan sikap itu akan terbentuk dan teruji saat melewati masalah. Jadi jangan pernah lihat kalau orang lagi happy-happy, dilihat sikapnya. Karena pasti semua baik. Tapi lihat dia pas lagi miskin. Lihat dia pas lagi dipecat. Lihat dia lagi pas mungkin didisiplin pas pelayanan. Nah, lihat sikapnya. Saya pernah waktu itu mendisiplin orang dalam pelayanan. Dan saya bisa melihat mana orang yang benar-benar sungguh-sungguh dalam pelayanan saat dia didisiplin. Karena kenapa? Orang yang dalam firman Tuhan saat didisiplin saat pelayanan, dia gak akan mundur. Tapi justru dia berpikir, apa yang gue harus ubah? Apa yang gue harus gantikan? Karakter gue yang buruk, apa yang gue harus gantikan? Gue pengen firman Tuhan lebih mengintervensi lagi hati gue. Itu baru Tuhan yang intervensi, bukan kamu. So pertanyaan yang terbesar adalah gini, sikap apa yang kita harus punya? Sikap apa yang harus kita miliki? Catat baik-baik. Sikap yang harus kita punya adalah satu, sikap kerajaan Allah. Saya ulangi lagi, sikap yang harus kita punya dalam kehidupan kita adalah sikap kerajaan Allah. Karena kenapa? Di suatu kerajaan gak mungkin orang itu bisa semena-mena. Di suatu kerajaan sang pangeran, sang raja, sang ratu gak mungkin bisa makan pakai tangan. Gak mungkin dia kayak di warteg gitu yang ngangkat kaki satu. Mereka harus table manner. Sendok di mana, garpu di mana, sedotan di mana? Oh nggak tahu dia ada sedotan atau enggak ya. Dia harus tahu ada pisau di mana. Lah kalau kita nggak ada sendok, nggak ada garpu, nggak peduli. Yang penting ada kerupuk. Kita kalau masak nasi goreng enaknya makan pakai kerupuk bukan pakai sendok. Tapi di kerajaan nggak ada kerupuk, men. Gak bisa, walaupun ada kerupuk pun harus tetap pakai sendok, table manner gitu ya. Makan tuh harus cantik gitu. Harus cantik. Jangan melihat sikap asli orang saat pertama kali pacaran atau PDKT. Karena kenapa? Pas PDKT, lagi cantik-cantiknya, lagi ganteng-gantengnya. Lu gak akan bisa melihat sikap keaslian dia itu kerajaan Allah atau kerajaan sampah kalau lagi PDKT doang.
Makanya saya tadi bilang sikap itu ditentukan dari waktu. Wah, pas pacaran pertama kali makanya cantik banget, pakai sendok. Pasti cowok yang bayarin kan. Pas cowok yang bayarin, aduh kenapa ya gue makan dikit, mana mahal lagi. Tapi karena lu baru PDKT sama cewek, lu supaya gak dikira nafsu, supaya gak dikira serakah makan banyak, lu makan cantik. Udah gak apa-apa. Yang cewek mungkin cantik gitu. Setiap kali teleponan, bahkan baru teleponan bukan video call, make up. Pas mau ketemu, make up dulu. Aduh gue harus cantik dulu gue harus. Tapi coba lihat, melewati waktu. Udah 2 tahun, 3 tahun pacaran, nanti tunangan, apalagi menikah, barulah kelihatan sikap aslinya. Oh ketemu kamu udah gak peduli deh, gak pakai makeup. Oh udah gak peduli pakai jam tangan, pakai mobil mewah. Udah naik angkot aja sih, gue udah mahal sewa mobil. Karena kenapa? Kalau kamu mau lihat sikap aslinya, melewati waktu. Dan melewati waktu lah kita bisa lihat sikap kita benar-benar asli atau sejati gak? Apakah kita memiliki sikap kerajaan Allah? Uniknya adalah begini, di firman Tuhan ada 2 binatang yang Tuhan selalu bicarakan, yang merepresentasikan bagaimana sikap Tuhan. Ada 2 binatang yang paling sering Tuhan sebutkan yang merepresentasikan sikap Tuhan, yaitu singa dan elang. 2 binatang ini yang selalu merepresentasikan sikap Tuhan menghadapi segalanya. Dan uniknya adalah begini, 2 binatang ini adalah raja dari semua domainnya. Saya ulangi lagi, singa dan elang adalah raja dari semua kawanannya. Dia adalah seekor raja. Sekarang saya gak akan ngomongin elang, saya mau ngomongin satu ini, singa. Singa itu bukan yang terbesar, singa bukanlah yang tertinggi, singa bukan yang terberat dan terpintar, bukan. Tapi dengar, singa memiliki sikap. Singa itu bukan yang terbesar karena ada gajah yang lebih besar. Singa bukanlah yang tertinggi karena ada jerapah yang lebih tinggi. Tapi singa memiliki sikap seorang raja hutan. Coba lihat, pas lagi singa ketemu gajah, apa mindset yang ada di kepala si singa? Wah ini makanan gua nih. Bener gak? Padahal dia gak terbesar, gedean gajah. Saya bingung kalau misalkan ada yang percaya bahwa gedean singa daripada gajah. Coba mikir lagi ya. Kalau anak gajah mungkin, tapi kalau gajah sesungguhnya pasti gedean gajah. Tetapi saat singa melihat gajah yang besar, mindset dia berpikir, ini makanan gua. Tapi seekor gajah yang besar, yang gede, saat dia ngeliat singa, apa yang dia pikirkan? Wah ini yang bakal makan gua nih. Wah ini gawat nih, dia nih yang bakal nerekam gua. Saya mau kasih tahu kepada kalian semua, mau kalian besar, mau kalian tinggi, mau kalian hebat, mau kalian apapun jabatan kalian, mau keren atau enggak, mau ganteng atau enggak, mau six pack atau enggak, tapi kalau enggak memiliki sikap seorang raja, enggak akan ada orang yang bisa respect sama kamu. Kalau kamu mau mendapatkan respect dari orang banyak, saya gak bilang ketakutan seperti gajah, bukan. Tapi mari kita convert hal ini kepada manusia, yaitu respect. Kalau kamu mau mendapatkan respect dari orang lain, bersikaplah sesuai dengan firman Tuhan. Bersikaplah seperti seorang raja. Bersikaplah seperti memiliki sikap kerajaan Allah. Karena kenapa? Kita merepresentasikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kamu mau dapat respect dari orang tua, bersikaplah yang benar. Kok kenapa ya? Banyak banget anak-anak muda yang cerita sama saya, berantem mulu sama orang tuanya. Setiap pagi kayaknya baru bangun tidurnya udah berantem. Saya mau kasih tahu, mungkin sikap kita gak benar di hadapan orang tua, sehingga orang tua gak bisa respect sama kita. So hari ini kalau kamu mau mendapatkan respect dari gurumu, bersikaplah yang benar. Kalau kamu mau dapat respect dari jemaat, bersikaplah yang benar. Kalau kamu mau dapat respect dari pendetamu, bersikaplah yang benar. Kalau kamu dapat respect dari teman-teman kamu, bersikaplah yang benar. Karena kenapa? Sikapmu akan menentukan bagaimana orang men-treat kamu. Bagaimana dia respect sama kamu atau enggak, itu tergantung dari sikapmu kepada mereka. Karena setiap kerajaan akan menuntut sebuah sikap dari orang yang hidup di dalam kerajaan itu. Dan sikap kita harus merepresentasikan
kerajaan Allah. Kita itu agen kehidupannya Tuhan. Kita itu adalah ambasador dari kerajaan Allah. Kita adalah God's DNA. Waktu itu saya pernah mewakili papa saya untuk ikut fine dining di salah satu tempat yang mewah. Pokoknya makanya harus table manner lah. Gak bisa pakai tangan, gak bisa pakai apa, gak bisa, harus table manner. Jujur pertama kali datang, puyeng, mana yang harus dipegang nih? Sendok atau garpu duluan nih? Gue ikut aja sebelah kiri kanan karena gak ngerti. Saya dapat kartu VVIP. Pas saya datang, saya merepresentasikan papa saya. Saya gak boleh datang membawa undangan atas nama papa saya gak boleh pakai celana pendek dong. Karena semuanya pakai jas, semua pakai dasi, semua pakai. Saya nggak mungkin pakai boxer. Saya nggak mungkin pakai kutang doang datang gitu. Semua pada pakai tuxedo, semua pakai jas, semua pakai dasi, semua pakai baju yang baik. Tapi saya pakai sandal jepit. Maka semua orang akan berpikir kayak, ini siapa? Apa jangan-jangan dia cuma mewakili orang? Dan saat kita mewakili orang akan bertanya, siapa yang dia wakilkan? Dan nilai orang yang kita wakilkan akan menjadi buruk cuma gara-gara sikap kita yang gak baik. Termasuk dalam kehidupan kita. Saat orang lain melihat bahwa kita yang ngomongnya anak-anak Allah tidak memiliki sikap yang baik, maka mereka akan bisa bertanya, Tuhan lu siapa? Karena Tuhan Yesus yang gue tahu gak kayak lu sikapnya. Makanya jangan kaget orang lain gak punya attitude yang baik kepada kamu. Karena kemungkinan besar kamu bukan merepresentasikan Tuhan, tapi merepresentasikan iblis dalam kehidupan kamu. Makanya jangan kaget pelayanan kita gak powerful, saat kita main musik kita gak powerful, saat kita khotbah kita gak powerful. Karena mungkin saja sikap yang kita ambil bukan sikap kerajaan Allah. Tapi kalau kita tahu kebenarannya mengintervensi hati kita, kebenarannya mengubahkan seluruh hidup kita, saya yakin dan percaya sikap kita berbeda saat menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita merepresentasikan Tuhan. Yang pertama adalah sikap kerajaan Allah. Dan yang kedua, sikap apa yang kita harus punya? Yang kedua, sikap Yesus. Tidak ada yang lebih besar daripada sikap Yesus saat dia mengosongkan dirinya. Kita buka di Filipi 2 ayat 5-8. Filipi 2 ayat 5-8. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya bacain ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya stop dulu di sini. Firman Tuhan berkata gini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bahasa Inggrisnya begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama memiliki attitude yang sama seperti attitude-nya Yesus. Kata kuncinya adalah hidup bersama. Kalau kamu tinggalnya di pulau terpencil, cuma bersama dengan pasir yang bertebaran, sikap mau kayak gimana juga gak peduli. Tapi selama kamu hidup bersama orang lain, milikilah sikap Kristus. Itu firman Tuhan ngomong. Jadi kalau sekarang di samping sebelah kanan kiri kamu, ataupun mungkin kamu di rumah sendirian, selama HP-mu masih ada kontak orang, milikilah sikap yang benar sama seperti Kristus punya sikap. Di ayat berikutnya bilang begitu, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Wah gila, keren banget. Kebanyakan dari manusia pengen jadi Tuhan, betul gak? Kebanyakan orang pengen jadi Tuhan, serba bisa ngelakuin mukjizat. Gue pengen jadi Tuhan atas hidup gue, gak boleh ada yang ngatur kehidupan gue. Gue adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi Yesus berbeda. Dia punya kekuatan sama seperti Tuhan. Dia mampu membelah lautan. Dia mampu pakai baju yang paling bermerek. Dia mampu dengan jentikan tangannya sepatunya langsung Air Jordan. Bisa. Tapi dia memilih untuk tidak. Dia memilih untuk mengosongkan dirinya. Dan apa yang dia lakukan? Dia mengambil rupa seorang hamba
dan menjadi sama dengan manusia. Di saat semua manusia pengen menjadi Tuhan, tapi Yesus berubah, dia pengen jadi manusia. Di saat semua orang pengen jadi Tuhan, kamu lihat deh, semua para pemimpin dunia ini pengen jadi Tuhan. Firaun pengen jadi Tuhan. Siapa lagi? Para pejuang-pejuang yang terkenal pengen jadi Tuhan. Semua berusaha untuk jadi penguasa terbesar dalam dunia ini. Tapi Yesus berbeda. Yesus justru datang bukan untuk jadi pahlawan doang. Dia datang bukan cuma untuk supaya dia bisa tenarin Tuhan dalam dirinya. Tapi justru dia datang ke dalam kehidupan kita. Dia mengosongkan dirinya. Dia menjadi hamba. Dan dia saat jadi hamba, dia menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Dia gak peduli seberapa banyak yang hilang dalam hidupnya. Tuhan gak peduli. Dia udah kehilangan banyak loh. Untuk nebus dosa kita, dia kehilangan banyak. Dia kehilangan emas yang ada di sorga. Dia kehilangan kenyamanan di sorga. Dia kehilangan segalanya. Dia turun ke dunia jadi orang miskin, sedangkan dia kaya. Dia kehilangan segalanya. Tapi tidak pernah sepatah kata pun dia berkata, aku udah kehilangan banyak, kenapa sih aku harus ikut Tuhan? Enggak. Tapi kebanyakan anak-anak muda yang mengikut Tuhan berkata, kok gue udah kehilangan banyak, ngapain gue ikut Tuhan lagi, gue udah kehilangan banyak. Saya mau kasih tahu ke kamu, bukan kamu doang yang kehilangan, banyak orang juga kehilangan. Ada yang kehilangan ayahnya, ada yang kehilangan ibunya, ada yang kehilangan anaknya, ada yang kehilangan pekerjaannya di masa-masa seperti ini, banyak. Tapi saya mau kasih tahu satu hal. Saat kita memiliki sikap Yesus, kita tidak fokus kepada apa yang hilang dalam kehidupan kita. Tapi saat kita memiliki sikap seperti Yesus, kita justru fokus kepada apa yang masih ada di dalam Yesus. Kita gak peduli apa yang hilang dalam kehidupan kita, karena sesungguhnya semua akan ditinggalkan. Saat kamu mati, kamu akan meninggalkan segalanya. Uang, ketenaran, jabatan, apalagi gaji, duit, handphone, laptopmu akan ditinggalkan semuanya. Tapi hanya satu yang akan menjadi modal kita masuk kerajaan Allah: sikap kita kepada firman Kristus. Seharusnya kita berfokus bukan apa yang hilang dari hidup kita, tapi kita berfokus pada apa yang kita masih miliki bersama Kristus. Kalau saya punya botol, saya minum dulu ya. Kalau saya punya botol, kalau orang yang hidup dalam dunia dan memiliki cara pikir yang salah, maka dia menganggap botol ini, aku kehilangan nih 1/4 botol ini. Aku kehilangan nih. Berapa mili nih? Saya gak tahu ya, nanti hitung sendiri ya. Saya kehilangan nih. Tapi bagi orang yang memiliki mindset yang benar, dia akan berpikir, oh gue masih punya segini. Pertanyaannya adalah, apa yang gue harus lakukan supaya ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Negatif mindset gak akan membawa kita kepada positive life. Tapi kebenaran akan mengintervensi hati kita dan akan membawa kita kepada hidup yang serupa dan segambar dengan Kristus. Sikap yang Yesus punya, dia mengosongkan diri supaya hidupnya bukan penuh akan dirinya sendiri, tapi akan penuh dengan orang lain. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, dia memikirkan kamu dan saya supaya kita selamat. Dia gak peduli harus tersalib berapa jam, berapa hari, dia gak peduli. Dia gak peduli dicambuk, dia gak peduli tersiksa, dia gak peduli hal yang lain. Kenapa? Karena di hatinya udah terlalu penuh, bukan dirinya sendiri, tapi penuh dengan kita, penuh dengan orang lain. Sehingga apa yang terjadi? Ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kalau kamu mau ditinggikan, rendahkanlah hatimu. Kalau engkau mau dipromosikan, rendahkanlah hatimu.
Kalau engkau mau mendapatkan respect dari orang lain, milikilah sikap yang benar. Kalau kau mau melihat hidupmu naik dan tidak turun, milikilah sikap firman Kristus. Milikilah sikap sama seperti Yesus mengosokkan diri. Karena kenapa saya mau kasih tahu, walaupun dunia ini bikin kita jatuh, Tuhan akan angkat kita kalau kita punya sikap yang benar. Kalau kita punya sikap firman Tuhan, kita punya firman Tuhan yang mengintervensi hati kita. Walaupun dunia ini mau menjatuhkan kita, mau menghancurkan kita, Tuhan akan mengangkat kita. Dan kata firman Tuhan, tidak ada yang bisa menahan dia untuk mengangkat kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Pertanyaannya begini, kamu mau diangkat sama siapa? Sama dunia atau sama Tuhan? Karena saya mau kasih tahu, kalau dunia yang meninggikan kita, suatu hari nanti kita akan jatuh dan tergeletak. Tapi kata firman Tuhan, saat kita ikut Tuhan, kita tidak akan jatuh sampai tergeletak. Dia akan angkat tangan kita. Dia akan tinggikan kita. Bukan permasalahan ditinggikan atau tidak ditinggikan, tapi kita harus tahu bahwa Tuhanlah yang bekerja atas hidup kita. Tuhanlah yang bekerja di seluruh aspek kehidupan kita. Dan suatu hari nanti Tuhan akan bawa kita bukan menjadi semakin rendah, bukan jadi ekor, tapi terus naik jadi kepala. Karena firman Tuhan, apapun yang kita lakukan pasti berhasil. Apapun yang kita kerjakan pasti berhasil. Apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, kita layani, apapun yang kita kerjakan, itu firman Tuhan berkata, Tuhan akan buatnya menjadi berhasil. So, attitude akan menentukan kesuksesan kamu. Attitude yang kamu punya akan menentukan kesuksesan kamu nanti. Dan terlebih dari kesuksesan, attitude lah yang akan menentukan kebahagiaan kita. Saya ulangi lagi, attitude kita sekarang akan menentukan kebahagiaan kita. Banyak orang kaya yang gak bahagia. Banyak orang yang punya banyak pacar gak bahagia. Oh, itu bisa tentu banget. Karena dia berusaha untuk cari pacar yang baru supaya cari kebahagiaan tapi gak dapat. Banyak orang yang punya rumah mewah, mobil mewah, tapi gak bahagia, gak pernah puas. Karena kenapa saya mau kasih tahu, kebahagiaan yang dunia kasih gak akan pernah bikin kita bahagia. Tapi attitude kita, sikap kita dalam Kristus akan menentukan kebahagiaan kita. Sikap kita lah yang akan menentukan loh. Saat kita miskin, kita juga punya tetap sikap kerajaan Allah. Saat kita jatuh, kita tetap sikapnya kerajaan Allah. Saat dunia mendorong kita, menjatuhkan kita, kita juga tetap punya sikap kerajaan Allah. Karena kenapa? Karena kebahagiaan kita itu ditentukan oleh sikap kita. Saat orang berusaha untuk curi kekayaan kita, merebut segala ini, kita jatuh miskin, rugi segala macam, sikap kita tetap di dalam Tuhan dan berkata, God, aku tetap ikut Tuhan. Aku tetap hidup untuk Tuhan. Karena kebahagiaanku tidak dipengaruhi oleh keadaan. Sikapku tidak dipengaruhi oleh keadaan. Karena sikapku adalah kebenaran firman Tuhan. Dan sikap menentukan rasa penuh dalam hati kita. Saya gak tahu kenapa hari ini mungkin ada beberapa teman-teman yang nonton merasa tidak pernah rasa cukup. Engkau merasa seperti ada yang kurang dalam kehidupan kamu. Kamu gak pernah puas. Saya mau kasih tahu, sikapmu lah yang menentukan kepenuhan kamu. Saat kamu memiliki sikap berkata, God, you are more than enough. God, you are more than enough. Kamu lebih dari cukup Tuhan. Engkau lebih dari segalanya. Saya mau kasih tahu, kamu akan merasa puas dalam hati kamu. Saya udah melayani Tuhan lebih dari 10 tahun. Banyak yang nanya ke saya, kok bisa sih pelayanan lama begitu? Ada capek gak? Tentu ada. Ada mengeluh gak? Wadah banget. Pernah nangis gak kok? Sering. Pernah gak sih kok pengen nyerah? Pernah. Tapi kamu tahu gak, apa yang membuat saya pelayanan bisa panjang? Kenapa saya melayani bisa lama? Karena simple. Karena saya tahu
kepenuhan saya di dalam Kristus. Setiap kali melayani capek gak? Capek banget. Saya mau kasih tau ke kalian semua yang menonton tayangan ini, semua yang melayani hari ini capek. Yang main keyboard capek ngiringin saya. Yang lagi di media capek nungguin saya. Mereka bisa ngedit sampai malam, saya bisa siapin khotbah sampai malam. Yang pemain musik harus latihan sampai malam. Tapi saya mau kasih tahu sesuatu. Rasa cukup kita dan rasa puas kita tidak dipengaruhi oleh rasa capek kita, tapi oleh sikap kita di dalam firman Kristus. Karena sikap kita menentukan kepuasan dalam hidup kita. You are more than enough. Setiap kali kita capek, Tuhan menjadi kekuatan kita. Saat kita lemah, Tuhan jadi kekuatan kita. Saat kita mau menyerah, Tuhan jadi jawaban buat kita. Saat kita menghadapi jalan buntu, Tuhan adalah jalan keluar kita. Saat kita menghadapi jurang, Tuhan jembatan kita. Saat kita menghadapi permasalahan, Tuhan adalah penolong kita. Saat kita menghadapi badai, Tuhan adalah penenang kita. Saat kita menghadapi masalah, Tuhan lebih dari cukup. Tuhan masih mampu. Tuhan masih bekerja. Tuhan masih melakukan mukjizat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena kenapa? Sikapku tidak ditentukan oleh keadaan. Sikapku tidak ditentukan oleh masalah. Tapi sikapku ditentukan oleh firman Kristus yang ada dalam diriku. Sikapku ditentukan oleh taunya kuat tentang Tuhan dalam hidupku. Dan saat kita tahu Tuhan ada dalam hidup kita, He is more than enough. Dia lebih dari cukup. Yang terakhir, dan mungkin ada teman-teman yang bertanya kepada saya, so kok how to build my attitude? Gimana caranya aku nge-build attitude-ku Tuhan? Saya mau kasih hal yang simpel aja. Ada dua hal. Yang pertama, yang membangun attitude kamu menjadi sebuah karakter adalah kebiasaanmu. So, kebiasaan yang selalu kita lakukan akan menentukan karakter kita. Saya mau kasih tugas buat semua teman-teman yang menonton atau mendengar firman Tuhan hari ini. Mulai lakukan kebiasaan yang baik every day. Every time. Bukan every day lagi, every time. Kalau rasanya gak enak, lakukan. Kalau rasanya gak memungkinkan untuk dilakukan, lakukan. Kamu gak biasa nyembah Tuhan di motor, lakukan. Paksa diri kamu. Supaya kenapa? Itu jadi kebiasaan. Saat kamu aku kok gak biasa baca firman Tuhan, baca, biasakan. Paksa diri kamu. Supaya kenapa? Itu menjadi karakter kamu. Saya mau kasih tahu kepada kalian semua bahwa orang yang main musik, dia akan gak merasa lagi beban main musik. Karena kenapa? Dia terlalu sering main musik. Ada orang yang pernah konsultasi sama saya, aduh gue gak bisa khotbah, gue deg-degan khotbah. Ya wajar, karena dia baru pertama kali berkhotbah. Tapi kalau dia udah sering kali berkhotbah, disuruh khotbah, bisa dia lancar. Karena kenapa? Udah biasa. Udah sering dia lakukan. So kalau kamu mau melihat firman Tuhan menjadi karakter kamu, biasakanlah firman Tuhan dilakukan. Dan yang kedua, how to build your attitude. Izinkan orang lain masuk ke dalam kehidupan kamu. Saya ulangi lagi ya. Gimana caranya kita membangun attitude kita? Izinkan orang lain masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Orang lain adalah indikator pengaman kehidupan kita yang paling baik. Orang lain akan menjadi indikator pengaman sikap kita yang paling baik. Mungkin orang tua kamu sering marah, kakinya turunin. Jangan marah. Karena kenapa? Supaya attitude kamu lebih baik. Iya gak sih? Kalau ada pemimpin yang marahin kamu, mendisiplin kamu, gak apa-apa, jangan nyerah. Jangan menyerah, jangan putus asa. Tetap melayani Tuhan, tetap berjuang. Karena kenapa? Itu indikator kamu, supaya attitude kamu lebih baik. Kalau ada yang bilang, main keyboard kamu salah tutut ya, harus dibenerin lagi. Gak apa-apa, jangan sakit hati. Karena kenapa? Supaya kamu lebih baik lagi. Banyak orang di hidup saya yang sering negur saya, jangan bercanda keterlaluan, ngomongnya jangan cepet-cepet, ngomongnya jangan keras-keras, ngomongnya jangan teriak-teriak. Banyak yang ngomong seperti itu. Supaya kenapa? Supaya saya bisa menjadi lebih baik lagi. So, supaya membangun attitude kamu lebih baik lagi,
Izinkan orang lain menegur kamu. Izinkan orang lain untuk menyentil kamu. Izinkan orang lain untuk menampar kamu. Izinkan, gak apa-apa. Mungkin kata-katanya menampar aku, gak apa-apa, izinkan. Jangan buat jadi sakit hati. Tapi jadilah itu menjadi indikator pengaman karakter kamu. Hari ini, yang terlebih dari orang lain menjadi indikator dalam kehidupan kamu. Ada satu pribadi yang akan selalu ada sama kamu, menjadi indikator sejati dalam kehidupan kamu. Namanya Yesus. Namanya Roh Kudus. Dia akan mengubahkan attitude kamu dari yang buruk menjadi baik. Dari yang kasar menjadi lemah lembut. Dari yang takutan menjadi pemberani. Karena Dia adalah pencipta kita. Dia tahu, Dia mampu, Dia pasti bisa mengatur kehidupan kita dan mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Engkau yang berkata, Tuhan, aku ingin memiliki attitude yang sama seperti Kristus. Engkau yang berkata seperti itu, angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Izinkan saya hari ini berdoa kepada Tuhan untuk kamu. Izinkan saya berbicara kepada Tuhan untuk kamu yang menonton hari ini. Karena saya gak bisa mengubahkan kamu. Mau siapapun pendeta yang hebat, yang dahsyat, gak akan bisa mengubahin kamu. Hanya Tuhan yang bisa mengubahkan hidup kamu. Kau yang berkata, Tuhan, jadikan aku sama sepertimu. Kau yang berkata seperti itu, angkat tangan kananmu, tutup matamu, jangan lihat ke layar lagi. Tutup matamu, saya mau berdoa buat kamu. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ora bakana mayara laba syanda yara laba kana mayara laba takayara laba yara laba. Syara laba kana mayara laba 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 laba. Syara laba kana mana mana mana. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Hari ini hambamu berdoa Tuhan buat setiap teman-teman yang menonton tayangan hari ini. Hambamu yakin dan percaya bahwa saat mereka menerima firman Tuhan masuk ke dalam hatinya, benih yang ditanam tidak akan pernah menjadi sia-sia. Dan orang lain akan melihat kehidupan mereka bukan cuma dari batangnya atau akarnya, tapi mereka bisa melihat hidupnya anak-anak muda yang menonton hari ini dari buahnya. Karena benih yang hambamu taburkan ke dalam setiap hati mereka tidak akan pernah sia-sia. Dia akan berbuah, bertumbuh. Harilah terimalah berkat Tuhan. Biar hidupmu diintervensi sama Tuhan sepenuhnya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu,
gimana ibadah hari ini? Tentunya luar biasa bukan? Aku berharap kalian diberkati oleh pujian penyembahan dan firman Tuhan hari ini. Yuk sama-sama kita hidupin firman Tuhan untuk di kehidupan kita sehari-hari. Sebelum closing, bagi teman-teman yang mau memberi persembahan bisa kirimkan untuk di rekening di bawah ini. Oke, dan jangan lupa minggu depan kita tetap ada ibadah secara online. Ajak teman-teman kalian. Dan bagi kalian yang baru pertama kali ikut online service hari ini, welcome to GasDene, welcome home. Kalian keluarga, kalian bukan orang asing. Oke, tetap ya kalian like, comment, subscribe YouTube, Instagram kita semua di @GasDeneGW. Oke, God bless you all.